Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qayyada lil ilmi wa ahlihi ansaran ulama'a amilin wa ja'alahum mimman yahmiluna hadzal ilma yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin wa qaidul ghurril muhajjalin, ar-rasulul amin wal habibul makin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Para hadirin hadirat serta para pendengar yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, di mana pelajaran kita pada kali ini atau di mana kita membuka pengajian fikih kita ini dengan fasal tentang sunnah-sunnahnya khutbatul Jum'ah. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah khutbatul Jum'ah, manakala tidak dilakukan, tidak sampai membatalkan khutbah al-Jum'ah. Namanya saja sunanu khutbatil Jum'ah. Berkata al-muallif radhiyallahu an wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun tusannu ala mimbar. Disunnahkan akan pelaksanaan khutbatil Jum'ah di atas mimbar. Di atas mimbar. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri berkhutbah di atas mimbar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana disebutkan wa kana mimbaruhu sallallahu alaihi wasallam thalatha daraj. Itu mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri dari 3 tingkatan. Dan ini selain lil ittiba juga manfaatnya lebih memudahkan untuk menyampaikan, untuk proses penyampaian akan wasiat al-taqwa, yang mana dengan demikian akan semakin memantapkan setiap muslim akan misi dihidupkannya di dunia ini. Sebenarnya kesunahan-kesunahan khutbatul Jum'ah ini banyak sekali, yang mana di sini hanya sebagiannya saja yang disebutkan. Padahal di kitab-kitab lain disebutkan antara lain daripada kesunahan khutbatul Jum'ah, hendaknya surat yang dibaca dalam khutbatul Jum'ah itu suratu Qaf. Suratu Qaf, ya. Surat Qaf yang dibaca. Dan
tartibu arkanil khutbah, itu pun hukumnya sunnah. Serta ad-du'a'u liwulatil muslimin wa juyushihim bis salahi wan nasri wal qiyami bil adl. Dianjurkan, disunnahkan bagi khatib untuk mendoakan pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin negara ya, dan tentara-tentara Islam, agar mereka selalu mendapatkan hidayat taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya penting sekali, karena dengan adanya doa tadi Allah memberikan hidayah, memberikan inayah. Ini selagi pimpinan kita muslim ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang realisasinya kita bantu. Ingat dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kutubihi wa li rusulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim wa li aimmatil muslimin. Apa an-nasihah li aimmatil muslimin? Yaitu apa? Menasihati mereka, termasuk mendoakan mereka. Ini yang luput dari pandangan kaum muslimin. Mereka lebih mengutamakan akan golongan kelompok daripada mengutamakan akan perintah Islam. Kaum muslimnya sendiri sudah alergi dengan tuntunan-tuntunan syariat, alergi dengan bau-bau Islam, lebih mengutamakan kelompok golongan daripada ghirah terhadap agamanya. Ini perlu dibenahi, sangat penting. Kalau tidak akan rugi manakala ia keluar dari dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Golongannya tidak akan membantunya, pemimpinnya tidak akan bisa membantunya, sementara dia rugi dalam menghabiskan waktunya, meluangkan pemikirannya untuk sesuatu yang tidak akan mendatangkan kebaikan bagi perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka muslim hakiki harus ghirah kepada agamanya. Nomor satukan agama, fanatik terhadap agama dari segala bentuk kefanatikan lainnya. Dan begitu pula daripada kesunahan-kesunahan akan khutbatul Jumat itu tadi apa? Ad-doa li sultanil muslimin ya, lil muslimin, yang mana dalam hal ini juga harus apa kita sadari ya, sebagai khutbah ya, sekedarnya, jangan sampai terlalu melampaui ketentuannya dengan memujinya melebihi daripada apa ketentuannya, sehingga nanti keluar dari pembahasan tentang tujuan khutbatul Jumat. Jangan, tapi sekedar apa berdoa tadi itu ya, sekedarnya. Ini biasa dilakukan di negara-negara Islam. Dan begitu pula waktu kami khutbah di mana Shah Alam di Malaysia, Singapura ya, kaum muslimin apa selalu tidak lupa untuk mendoakan pemimpin Islam, pemimpin Islam, agar mereka menjadi pengayom muslimin. Dan begitu pula daripada kesunahan khutbatul Jumat, yaitu mengakhiri khutbah yang kedua dengan ucapan astaghfirullah li walakum. Ini merupakan sunanu al khutbah atau khutbatul Jumat. Dan daripada khutbah sunnah-sunnahnya khutbah dalam hal ini seperti yang disebutkan tadi ya, ala mimbar. Kalau tidak bisa, fa illam yatayassar lahu
fa'ala murtafi. Kalau tidak ada mimbar, ya, maka apa? Hendaknya mencari tempat yang agak tinggi untuk dipergunakan berkhutbah. Sebab diperlukannya tempat yang tinggi tadi li'annahu ablaghu fil i'lam, lebih memudahkan untuk menyampaikan misi khutbatil al-jumu'ah. Kalau tidak ada mimbar, tidak ada tempat yang tinggi, maka hendaknya dia bersandar pada khosyabah, kayu atau pilar untuk memantapkan akan penyampaian daripada khutbahnya. Dan daripada sekian banyaknya sunnah khutbatil jumu'ah, wa an yusallima inda dukhulihi, wa tulu'ihi, wa idza aqbala alaihim. Ini dianjurkan untuk mengucapkan salam itu pada tiga momen, yaitu yang pertama wa an yusallima inda dukhulihi, hendaknya manakala memasuki akan masjid, ya, disunnahkan untuk mengucapkan salam pada hadirin. Satu. Yang kedua, wa tulu'ihi, manakala menaiki akan mimbar, disunnahkan pula untuk mengucapkan salam. Serta yang ketiga, wa idza aqbala alaihim, manakala sudah menghadap ke para hadirin, itu dengan membelakangi akan kiblah. Waktu menghadap ke al-hadirin disunnahkan pula untuk mengucapkan salam. Ini semuanya lil ittiba', ya, karena Nabi melakukannya. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi disunahkan al-khatib untuk mengucapkan salam kepada al-hadirin, yaitu pada tiga tempat, ya, tiga momen. Yang pertama wa ayusallima inda dukhulihi al-masjidah, manakala masuk ke masjid, ya. Yang kedua wa tulu'ihi, manakala menaiki akan mimbar. Dan yang ketiga manakala si khatib menghadap pada al-hadirin, ya. Ini poin-poin daripada at-taslim, ya. Namun menurut sebagian ulama itu dianjurkan untuk mengucapkan salam bagi khatib setiap melalui sof akan al-hadirin, hadiril jumu'ah tadi. Sebenarnya disunahkan untuk mengucapkan salam pada setiap sof. Itu. Jadi disebut di sini nih inda dukhulil masjid, itu bila sofnya tidak begitu banyak, atau biasanya di beberapa tempat itu sebelum tibanya al-khatib itu mereka tidak perhatian sama sof. Ada yang bersandar, ada duduk membelakangi akan jendela. Begitu khatib masuk baru mereka membuat sof. Nah, ini begitu masuk mengucapkan satu salam. Tapi kalau sof-sofnya banyak, ya, tetap disunahkan untuk mengucapkan salam manakala atau setiap melampaui sof. Dan dalam kaitannya dengan sholat tahiyatul masjid, bila ini waktunya masih belum tiba, ya, masih agak lama, disunnahkan tetap untuk melakukan tahiyatul masjid. Yang kedua,
daripada tempat untuk disunnahkan khatib mengucapkan salam, yaitu manakala menaiki akan mimbar. Waktu menaiki mimbar itu waktunya dengan menghadap ke al-hadirin tidak begitu lama kan. Tapi kenapa disunnahkan untuk salam lagi? Di sini ingat Nabi bersabda, si muslim bila berjumpa dengan muslim terus mengucapkan salam, kemudian berjalan bersama-sama, kemudian ada tembok atau ada pohon saja, yang satu jalan sebelah kanan, satu jalan sebelah kiri, padahal tidak hilang dari pandangannya. Begitu dari berjumpa lagi, dari menghindari akan pohon tadi, disunnahkan pula mengucapkan salam. Apalagi dengan adanya waktu menaiki mimbar tadi kan tidak melihat pada hadirin, kemudian malah karena melihat lagi, berarti sama dengan baru berjumpa. Disunnahkan kembali untuk mengucapkan salam. Sekali lagi salam itu merupakan anugerah khusus daripada Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu merupakan tambang daripada pahala yang mana umumnya kita ini meremehkannya. Padahal ini assalam kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahud meminta akan anugerah yang namanya salam, ditolak oleh Allah. An-Nasara meminta untuk mendapatkan assalam, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Tabarani, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala ta'mini wassalam. Tidaklah Yahudi itu sangat membenci kalian daripada kebencian-kebencian yang begitu nyata terhadap kalian sebagai umatku, melebihi dari kebencian mereka terhadap anugerah membaca amin bersamaan antara imam dengan khatib bila melakukan sholat berjamaah dan assalam. Ini alangkah ruginya seseorang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku sebagai muslim, tapi waktu salam justru memakai anuan victory. Ini tidak pantas mengaku sebagai Muhammadi atau Muhammadiyah. Waktu jamaah tidak mengucapkan amin barengan dengan imam. Ini kerugian yang sangat besar. Ketahuilah, salam ini adalah doa yang mana bila seseorang mengucapkan salam pada kawannya, kemudian kawannya tidak menjawab, itu malaikat yang langsung menjawab. Dipastikan jawaban malaikat ini pasti makbul. Nah, apanya yang kita banggakan daripada amalan kita, daripada doa kita, sementara mulut-mulut kita ini kita pergunakan untuk mencaci saudara kita, mengadu domba, apalagi dengan adanya pemilu dan lain-lainnya, sudah tidak pantas lagi yang namanya ulama dan lain-lainnya melontarkan kata-kata fitnah dan lain-lainnya. Masihkah itu diandalkan untuk qabulud doa? Tidak mungkin. Makanya dalam asar, ud'ullaha bi alsinatin lam ta'sillah, berdoalah kepada Allah SWT melalui lisan-lisan yang tidak pernah maksiat pada Allah. Menurut salah satu penafsiran ahli hadis, yaitu berdoalah dengan memancing doanya malaikat, karena hanya doanya malaikat itulah yang tidak pernah memakai lisan maksiat. Kalau lisan-lisan kita ini kotor. Orang yang mendoakan saudaranya dari tempat jauh itu oleh malaikat dijawab walaka mithlu, kamu juga dapat pahala. Ini cara memancing untuk qabulud doa. Bukan dengan istighatsah dan cara kita ini dari anuan yang kotor, dari bantuan pabrik-pabrik rokok, kemudian diisi dengan anuan politik dan lain-lainnya, dipastikan tidak akan qabul, sia-sia. Terus terang daripada rugi. So kita harus ingat umur umat Nabi Muhammad hanya 60 tahun, 70 tahun, tidak lebih dari itu. Walaupun makan vitamin, makan
obat-obatan. Nabi sudah menyebutkan hasadu ummati ma baina sittina wa sab'in. Masa panennya umur umatku hanya 60 tahun 70 tahun. Wa qalilun ma yajuzu dzalik. Jarang yang umurnya melebihi 60 tahun 70 tahun. Mari kita ambil kesempatan akan peringatan baginda Rasulullah SAW agar umur kita ini walaupun zahirnya singkat tapi insya Allah menghasilkan akan pahala yang sangat banyak, yang tidak kalah dengan mereka yang diberi umur 1000 tahun 2000 tahun. Caranya yaitu kembali pada tuntunan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada masalah antara lain itu dengan memaksimalkan anugerah Allah yang namanya assalam ini. Jadi jangan dianggap remeh. Kadang-kala malah kita sendiri kaum muslimin tidak tahu akan etika tanda kemusliman kita ini. Antara lain apa? Bila ada orang daripada saudara kita ya ini jalan kemudian mengucapkan salam, setelah kita jawab terus bentar lagi jalan lagi salam lagi, kita tidak mau menjawabnya, malah kita menganggap wah ini senewan ini balik-balik ya. Padahal kita sendiri tidak tahu bahwa kita ini mestinya sebagai umat Nabi Muhammad ya harus menggalakkan salam ya kan, atau diantara kita karena tidak kenal terus tidak mau salam atau tidak mau jawab salam ini. Kita ini masih dangkal terhadap kesadaran tentang ini anugerah Allah yang namanya assalam. Assalam itu anugerah yang istilahnya murah meriah, tidak perlu banyak banyak bondo. Kalau ibadah-ibadah lain ada yang tidak sah kecuali harus pakai wudu, ibadah sholat tidak sah kecuali harus menahan lapar, makan, mengumpuli istri dari pagi sampai dari tulul fajar sampai hurbus syams. Assalam tidak perlu repot-repot. Ini kenapa kita tidak mampu untuk memaksimalkannya? Ketahuilah dari segi kehidupan kita ini umumnya amalan-amalan kita ini banyak kekurangannya. Penutupnya ya paling mantap adalah melalui jalur yang namanya assalam. Makanya Nabi dalam puluhan hadis wasiatkan pada kita afsyus salam. Banyak itu. Saya punya karangan khusus tentang ifsya'us salam, namanya Faidul Alam. Itu lebih dari 47 hadis, semuanya berisikan afsyus salam permulaannya. Ini masyarakatkan salam. Sampai Nabi mengingatkan tidak harus antara yang kenal atau sama-sama kenal atau antar kerabat, tidak. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Baik pada yang Anda kenal, malahan bagi yang Anda tidak kenal ini pahalanya lebih besar karena mengekang nafsu. Tidak kenal kok, dia tidak mulai kok. Ini dengan kita mulai salam ini berarti kita mampu mengekang akan nafsu kita. Mudah-mudahan dengan adanya mau'izatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan kita menjadi mereka-mereka alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mereka-mereka yang dengan besar hati, lapang dada mau untuk menerimanya dan mengamalkannya sehingga digolongkan pada golongan mereka-mereka al-amilin, an-nafi'in wal faizin fid dunya wad din. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. اللهم إنا نسألك بالفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة شهادة الفاتحة جعلنا من أهل العناية والرعاية اللطف والحفظ والتوفيق والوقاية بحق النبي محمد نعم الرفيق وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.